Selamat sore Tribuners. Hari ini bersama saya Tuna Sutian selama lebih kurang 30 menit ke depan kita akan mengulas sosok atau profil yang inspiratif, banyak achievement yang dicapai dalam hidupnya yang tentunya bisa kita jadikan motivasi biar kita bisa jadi manusia yang lebih berkualitas, ya kan? Nah, Tribuners, menjadi seorang yang berbakat dalam bernyanyi tentunya tidak hanya membuat sosok milenial yang satu ini hanya berkutat pada dunia seni saja. Mengembangkan diri tentunya dengan beragam aktivitas sesuai passion. Nah, itu adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena itu bisa jadi salah satu cara untuk mengaktualisasikan diri dan akhirnya bisa jadi inspirasi buat sekitar, ya kan? Dan salah satu banyak sih aktivitasnya. Salah satunya adalah menjadi seorang tenaga pendidik juga dilakoni pria yang suka olahraga ini. Waduh, selain itu juga aktivitas positif lainnya banyak ya. Ada aktivitas charity juga nanti akan kita ulas di sini. Dan tentunya kalau bergabung di komunitas juga sih ya, makanya memberikan pengalaman-pengalaman baru yang tentunya akan memberikan makna-makna hidup baru dalam hidupnya tentunya. Dan pengen tahu nih Tribuners lebih dalam lagi tentang cerita menarik dari seseorang yang berbakat dalam bernyanyi dan juga seorang pendidik, ya kan? So it's time with Fendi Lin. Nah, Tribuner sudah hadir lah dari tadi lah sebenarnya ya kan di sebelah kanan saya. Saya greeting dulu. Di sebelah kanan saya ada Fendi Lin. Aku panggilnya Ko Fendi ya. Boleh. Ko Fendi apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya kan. Tribuners harusnya sehat ya. Sehat dong. Karena walaupun Medan sudah naik PPKM level 3, ya kan, Tribuners tetaplah kita harus yang tetap patuh sama yang namanya prokes dan jaga imunitas tubuh ya, biar aktivitas tetap bisa berjalan ya Koven ya. Betul. Sibuk nih, ini baru ini nih bisa datang ya kan. Akhirnya ya. Udah ada schedule berapa kali nih? Udah ratusan kali. Koven, sibuk kan hari ini, belakangan ini. Apa nih kesibukannya nih? Kesibukannya tentunya tidak jauh-jauh lah ya. Dari bermusik tentunya. Dan sekolah dan di vihara, di sosial, di komunitas juga, di komunitas, tentunya ya. Betul. Oke, bermusik ya kan. Aduh, mungkin kalau Tribuners pernah lihat program Ngopstick, ini pernah nih ya kan. Udah pernah dengar suaranya. Aduh, kangen, nanti kita puterin ya. Tapi kita pengen tahu nih, sejak kapan sih Koven itu mulai mengenal musik? Kalau kenal musiknya sih sejak SD ya tentunya ya. Dari sekolah dasar ya? Dari sekolah dasar, betul. Wow, lama sekali ya. Tapi menjadi profesionalnya itu mulai tahun 2012 sih. Sudah 10 tahun lah. Oh ya, hampir 10 tahun ya. Sudah 10 tahun ya? Sudah 10 tahun. Jadi profesionalnya. Betul. Itu emang sesuai memang cita-citanya Koven jadi di dalam dunia musik ini? Cita-citanya sih dulu sih hobi ya. Aku nggak tahu apakah hobi itu cita-cita saya atau enggak. Cuman terakhir semakin kemarinnya itu musik itu menjadi identitas saya gitu. Jadi ya udahlah, dianggap cita-cita saja lah. Iya ya. Biar goalsnya dapet ya. Betul. Iya benar-benar itu dia triknya ya. Iya. Dijalani aja gitu loh. Benar. Tapi dari keluarga ada nggak yang pemusik gitu? Mostly kalau dari keluarga cuma saya sendiri sih. Oh ya? Saya sendiri ya, betul-betul musisi. Yang benar-benar musik. Yang lainnya cuma nyanyi ya, karaoke lah ya. Nyanyi pas mandi lah. Pas mandi lah ya. Karaoke boleh lah ya kan. Genre musiknya apa nih Koven? Saya genre musik sih kalau orang katakan sih popra ya, pop and opera ya. Opera. Ya, pop opera. Okay. Jadi kalau di Indonesia mungkin ada, tapi mungkin tidak sepopuler pop atau jazz atau dangdut ataupun apa itu. Tapi kalau di luar itu lumayan terkenal. Ya. Genre musiknya Koven pop opera. Mungkin kalian langsung mau lihat aja di sini salah satu perform dari Koven pop opera Time for Us ya. Yep. Ya kan. Silakan, happy watching.
Un giorno sai, per noi farà la libertà di amarci senza limiti. E violerai sogno a noi negato, si spera mona celato oramai. Un giorno sai per vivere la vita c'è, ci sfuggi qui. And with our love to tears and toils, we will endure as we pass slowly through every storm. A time for us, someday there'll be a new world, a world of shining hope for you and me. Shining hope for you and me. Nah, Tribuners balik lagi ke studio Titam ya. Itu tadi yang performnya Covendi. Ya. Di mana itu Coven? Itu di Cewek Merit Medan. Cewek Merit Medan Ya. saat ada event Itu atau acara apa? Cewek Wedding Fair ya kalau saya nggak salah. Cewek Wedding Fair Iya, ya. iya, iya. Pasti sebelum pandemi ya. Pastilah, makanya nggak ada pakai masker tuh. Iya benar. Wow, tampil menyanyikan genre musiknya sendiri di tahulah di JW ya. Udah keren tempatnya pasti ya kan. Iya. Dan pengen tahu nih, pernah perform di mana aja sih Coven ya kan Tribuners ya? Performnya kalau di luar itu masih dalam ruang lingkup Asia lah ya. Di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong. Itu. Wah, aku pikir masih ada lagi. Aku nungguin sih ya kan. Oke. Kontraknya di negara itu aja. Oh, pokoknya Asia ya. Iya, mostly Asia. Mostly Asia. Ya. Terus yang paling Coven istilahnya, aku bangga sekali bisa konser di sini. Di mana itu? Mungkin
7 tahun lalu ya Di mana? Malaysia. Di Malaysia? Di Stadium Bukit Jalil itu hampir 15.000 orang yang nonton. Wah, audiensnya 15.000 Iya orang. betul, audiensnya 15.000 orang. Itu konser gabungan untuk galang dana. Yang selenggarakan itu adalah salah satu organisasi internasional Oke. yang bergerak di bidang kemanusiaan Oke. yang ada di Taiwan, Oke, tapi penyelenggaraannya di Malaysia. Malaysia, Di ya kan? stadium itu. Itu kayaknya rasanya prestisius sekali ya, kok ya. Bisa join Ya, di betul, acara betul. seperti Sangat itu. senang sekali ya dan sangat merasa bangga karena saya adalah satu-satunya penyanyi dari Indonesia yang diundang ke sana. Berkontribusi di acara sebesar itu gitu Betul, ya. betul. Acara charity pula gitu, tapi Betul, secara betul. profesional ya, Betul, kok. betul. Oke, berarti apa ya, Koven ini sudah melanglang buana sampai ke luar negeri ya, lingkup Asia. Nanti kita Betul, doakan betul. ya bisa ke Eropa. Kemana? Mau kemana lagi? Amin. Mau kemana lagi nih Udah kok lah, rupanya? ini yang penting sehat-sehat dulu lah, yang penting. Nah, habis COVID baru. Iya, benar-benar. Tapi gimana kok kesannya tampil di depan 15.000 orang penonton? Apa yang Koven rasakan? Merinding ya pastinya ya. Pada waktu itu saya masih ingat saya baru mulai menapaki karir sebagai seorang penyanyi profesional. Langsung dikasih tantangan nih, berani kalau 15.000 orang. Waktu itu ya show must go on kan. Kan kita gak mungkin bilang gak berani juga, gengsi dong. Gitu. Iyalah, ya kan. Turun tarif ya. Enggak lah, kita ya diterima saya dan ternyata setelah dijalani ya itu menjadi menjadi adrenalin itu bahkan menjadi Semangat jadinya ya? dan bisa sampai hari ini gitu. Iya. Ya. Aduh, ternyata benar kok ada yang bilang it always seem impossible until it's done. Iya, betul. Ya kan? Betul. Itu aduh, bisa nggak ini ya? Tapi ternyata udah dilakukan, mau lebih adrenalin keluar, Betul. semangat gitu kan. Iya. Ya, Malah pengen cari lagi adrenalin. Kapan lagi sih yang besar-besar gitu loh. Karena dunia musik ya kan. Di dunia musik, Coba gitu. kalau nggak minta musik disuruh nyanyi, aduh, keringet-keringet segede jagung Iya, gitu ya kan. iya. Tapi kok banyak sih pemusik-pemusik kita yang kayaknya belum punya kesempatan untuk Betul, bisa keluar betul. negeri walaupun secara profesional gitu kan. Kira-kira menurut Kovendi dalam dunia musik apa sih tantangannya? Tantangan dalam dunia musik tentunya kita harus konsisten ya. Apalagi kita sebagai musisi lokal, banyak tantangan itu mostly kalau misalnya apalagi yang keluarga tidak mendukung mungkin. Oh iya. Kebanyakan begitu. Kamu bermusik aja nih, mau jadi apa lo gitu kan. Banyak juga sih ini Dianggap tidak profesi itu ya. dianggap bukan menjadi suatu profesi, tapi Iya. menurut saya apapun itu asalkan ditekuni, dijalani dengan baik, disadari, ya saya rasa pintu rezeki akan terbuka ya. Minimal jendela rezeki deh, belum pintu dulu, tapi minimal jendela udah terbuka gitu loh. Istilahnya tidak bisa harus ada support system yang bagus juga berarti ya kan kok? Pasti. Karena- Itu sangat penting sekali. Itu tantangan dari yang terkecil dulu gitu ya. Betul. Kalau menurut tapi ketika misalnya kita sudah terjun ke dunia profesional, kira-kira menurut Koven tantangannya apa nih yang dari luar nih ke kita biar kita bisa survive? Koven udah berapa tahun Kalau- ya kan profesionalnya? Tantangan dari luar itu mostly kalau saya pribadi sih almost gak ada ya, karena pertama-tama kita juga tidak ada niat buruk dengan siapapun itu. Palingan kalau tantangan kecil palingan ya sesama musisi saling iri dan segala macam. Gitu Tapi ya. saya rasa itu Kompetitif ya, ya, gitu ya. tapi itu sedikit sekali lah karena kita Oke. melayani dengan niat yang baik. Kita pengen betul-betul mencari kawan kemana-mana. Jadi kita vibe kita, energi kita salurkan itu udah positif. Positif, ya. Jadi orang nangkapnya juga udah positif gitu loh. Berarti tujuan bermusiknya juga ya kok? Iya dong. Mau ngapain gitu Betul. Jangan melulu kita Full cuma nyari- ingin cari profit di sini Iya, gitu full loh. nyari Jadi nggak profit, bisa. gitu. Betul. Istilahnya makna musik itu sendiri kan tidak untuk istilahnya profit aja Betul. Charity concert juga banyak Betul. gitu ya kan. Betul. Oke, dan ngomong-ngomongin makna musik menurut buat Kovendi apa sih makna musik dalam hidup Kovendi? Makna musik ya. Makna musik bagi saya itu adalah sebagai sebuah pelayanan bagi saya. Pelayanan. Pelayanan karena ya Tuhan kasih kita
talenta. Ya, kalau saya sendiri saya dikasih suara dengan begitu ya kita harus lebih banyak melayani tentunya. Jangan ya seperti saya katakan di awal jangan melulu cuman profit gitu. Jadi musik bagi saya adalah saya ada talenta musik nih. Saya harus lebih bisa menyenangkan orang lain melalui musik, melalui suara saya, melalui musik saya gitu. Berarti explore kemampuan kalian yang kalian punya itu bisa lebih bermanfaat. Betul. Buat orang lain. Harus gitu bisa ya, bermanfaat untuk orang lain gitu. Iya sih. Ya. Keren ya Kofen ya. Ya itulah karena tujuannya juga udah bagus ya kan. Jadi jalannya juga udah bagus sekarang. Amin. Kan? And then harapannya untuk dunia musik apa nih Kofen? Tentunya harus lebih bergairah lah ya. Kita tahu 2 tahun ini udah jalan 3 tahun ya mungkin. Iyalah. Udah jalan 3 tahun. Aduh. COVID kita dihantam sama Varian COVID. Varian baru lagi. Belum nanti ini katanya ada hasil baru. Aduh, mudah-mudahan jangan deh. Jangan ya. Jangan lagi. Mudah-mudahan ini Omicron terakhir. Pernikahan ini ya, yang varian itu ya. Iya. Jangan. Ya tentunya kita udah dihantam oleh COVID selama 2 tahun sampai 3 tahun ini semuanya lesu. Mudah-mudahan ke depannya harapannya itu musik bisa bangkit lagi, kita bisa ngadain konser lagi, baik kecil ataupun besar gitu. Biar musisi-musisi ini bisa hidup lagi gitu. Terlebih-lebih musisi-musisi lokal. Iya. Itu yang paling penting menurut saya. Perhatian dari Kovendi buat musisi lokal. Betul, itu karena saya juga musisi lokal iya, sebenarnya. sama-sama gitu maksudnya Iya, kan. kita ini sama sebenarnya. Oke, Iya. berarti ayo bangkit lagi. Ayo. Gitu. Lebih kreatif mungkin ya Koven ya. Iya, dan jangan mungkin kadang-kadang kita bisa merasa down, mungkin job gak ada segala macam. Tapi di balik semua itu kan everything happen for a reason mungkin. Iya. Mungkin kita harus dikasih waktu untuk istirahat, untuk belajar lagi mungkin. Iya, mengasah supaya bisa lebih kemampuan bagus. diri. Iya. Betul. Atau by internet. Mungkin ya kan nggak betul. mesti harus Betul. berkumpul segala macam buat Betul, bermusik betul, gitu betul. ya kan. Iya. Oke, nah Tribuners selain sebagai seorang penyanyi, ya kan, Kovendi ini juga banyak aktivitas lainnya ya kan. Salah satunya adalah bergabung di dunia pendidikan. Betul. Iya kan? Boleh diceritain ke kita itu gimana? Saya Pendidik di mana nih? sebenarnya belum pantas lah dikatakan seorang pendidik lah ya. Kenapa begitu? Saya mungkin memang ada di dunia pendidikan. Saya adalah ketua yayasan ya. Ketua yayasan? Ketua yayasan di Yayasan Pendidikan Nanyang Indonesia. Oke, yayasan pendidikan. Sekolah Nanyang yang di Abdul Lubis tuh. Abdul Lubis ya. Oh ya, tahu lah anak Medan ya. Betul. Kegiatannya apa aja nih kok? Ya saya ketua yayasan di sana. Sekaligus untuk menjadi humas lah juru bicaranya juga untuk juru bicara dari sekolah Nanyang tersebut gitu. Oke, membesarkan sekolah di dunia pendidikan ya. Betul. Karena kuncinya juga di yayasan sih kok. Kegiatan-kegiatan sekolah kan approval ke yayasan ya kan. Iya, itu udah kita bicara teknis lah ya. Iya, setiap sekolah, setiap yayasan kan punya AD/ART tersendiri. Iya. Tentunya Nanyang juga punya AD/ART tersendiri gitu. Kalau kegiatan selama pandemi gini di sekolah gimana kok? Kemarin kan sudah sempat ya? PTM ya, udah sempat PTM. Tapi kemarin juga ada peraturan lagi, kita harus daring 100% lagi. Iya. PPKM level 3. Level 3 lagi. Oh my god. Tapi nggak apa-apa, menurut saya sih pemerintah tentunya membuat satu keputusan itu pasti mau terbaik untuk warganya. Untuk proteksi sih. Untuk proteksi. Jadi kita sebagai sebagai pengusaha, kalau kami apalagi kami sekolah ini kan anak-anak itu banyak. Kita harus betul-betul memperhatikan keselamatan anak-anak kita. Iya. Jadi apapun yang pemerintah instruksikan, kita harus patuh. Nggak boleh bandel. Prioritas keselamatan ya. Betul. Karena pemerintah sayang sama kita sebenarnya. Benar. Jadi di Yayasan Nanyang Indonesia ini untuk sistem pembelajaran daringnya sendiri itu efektif nggak sih kok menurut Kovendi? Harus efektif ya menurut saya karena kita tidak ada pilihan. Makanya kita harus bisa mengupgrade diri kita. Awal-awal pasti kita terkejut badan. Yang darinya ada sistem baru kan. Kita harus belajar lagi. Tapi ya kita nggak boleh procrastinating. Procrastinating itu adalah kita mungkin udah stop belajar dan segala macam. Ketika kita stop, kita akan selesai. Nggak boleh. Maka kita harus upgrade lagi. Kalau misalnya agak efektif, tentunya kita berharap semuanya kembali normal. Iya. Bagaimanapun juga, human touch itu harus ada. Sentuhan manusia itu
dalam belajar itu harus ada. Jangan teknologi aja. Jangan Ya. teknologi saja. Nanti Iya. ya kita nggak tahu nanti anak-anak kita jadi apa. Tentunya human touch itu penting. Diajarin robot gitu gimana? Iya kan? Aduh nggak ada dong ketua yayasan Nani Iya. lagi. Jadi robot bercanda. Jadi kok sebagai ketua yayasan Nanyang Indonesia, kira-kira apa aja nih yang sudah dilakukan di dunia pendidikan? Kalau di dunia pendidikan ya tentunya kita selalu mengupgrade kurikulum kita Oke. supaya lebih bagus ke depannya. Kita harus, ya seperti saya katakan tadi, kita harus betul-betul bisa melihat nih yang sekarang berkembang di dunia ini apa. Yang sekarang berkembang di dunia dan cocok untuk anak-anak kita ini apa. Kita tidak boleh berhenti belajar di sana. Kita harus berani untuk breakthrough something yang mungkin bagi orang masih tabu. Ya tugas kita itu adalah memperkenalkan sistem-sistem baru yang dimana memang betul-betul bagus untuk anak-anak. Itu tugas kita zaman. sebenarnya. Mengikuti perkembangan zaman Betul. gitu ya kan? Harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau enggak ya kita akan ketinggalan. Bergerus ya kan. Betul. Kembali ke zaman purba jangan ya. Berarti Yayasan Pendidikan Nanyang Indonesia benar ya? Itu istilahnya komit buat yang Betul. namanya upgrade Betul. ilmu gitu. Kami sangat upgrade dan kami sangat komit terhadap melek teknologi. Dan melek teknologi itu wajib dan kita harus betul-betul belajar lagi. Sampai sekarang, sampai detik ini, walaupun saya ketua yayasan ya saya harus banyak belajar. Iya sih, apalagi Kalau enggak ya nggak bisa. zaman sekarang kayaknya apa ya, mata pelajaran robotik gitu kayak sudah ada ya kan? Ya pasti. Itu menjadi salah satu itu kurikulum wajib juga mungkin di beberapa sekolah kan? ya. Iya, makanya waduh, canggih-canggih ya. Tapi jangan sampai ya. Tadi benar kata Kak Fendi bilang human touch-nya itu harus ada. Tapi bagaimanapun juga saya harus tambahkan, walaupun sekarang udah zaman canggih, yang dulu itu tidak boleh dilupakan. Iya. Kita harus bisa mempackaging budaya dulu dengan cara yang baru. Iya, benar. Supaya masih diterima. Karena menurut saya budaya itu segala macam nggak boleh dilupakan. Iya, benar. Iya. Tidak boleh dilupakan, tapi kita kayak membungkusnya lagi Dengan cara menjadi yang hal yang lebih betul. menarik ya kan? Ya Biar bisa diterima oleh anak-anak zaman anak-anak sekarang, ya kan? milenial dan Gen Z. Iya, ini milenial, ya sekarang Gen Z lah ya kan. Iya, Aku kan milenial nih. Milenial ya, Dia aduh. jadi ketua yayasan loh ya. Enggak lah, Dan kita. dia mengatur Gen Z yang sekarang. Tapi apa sih arti pendidikan buat Ko Fendi? Kenapa mau jadi ketua yayasan? Pendidikan menurut saya adalah kewajiban ya, kewajiban dan pengabdian menurut saya. Kenapa saya bilang kewajiban? Kalau misalnya kita tidak terdidik, tidak ada pendidikan, kita akan dekat dengan ketidaktahuan. Kalau kita dekat dengan ketidaktahuan, ya kita akan dekat dengan kebodohan. Kebodohan. Kalau kita dekat dengan kebodohan, itu makin banyak lagi tuh. Bisa jadi kejahatan, Kriminal. kriminal, Benar. narkoba, tidak ada empati dengan sesama manusia. Iya. Jadi ya menurut saya pendidikan itu sangat penting sekali. Nah, pendidikan yang saya maksud di sini bukan cuma akademik yang digeber gitu loh, tapi pendidikan moral, Moralitas, akhlak. iya, benar. Makanya di Nanyang sendiri itu ada satu tagline kita, the end of education is character. The end of education is a Character. character. Akhir dari Wow. pendidikan adalah karakter. Ih, Apapun itu karakter nomor satu. Makanya di Nanyang itu akhlak dan karakter itu kita utamakan. benar sih. Betul. Kalau yang namanya istilahnya pinter enggaknya orang tuh masih bisa dari Betul. belajar gitu. Tapi kalau ya. akhlaknya udah bobrok, ya sudahlah. Selesai ya. Ya, makanya halo Gen Z. Ya, ingat ya tagline-nya ya. Terus buat yang di Nanyang Indonesia ya kan. Oke, Tribuners selain juga aktif di dunia pendidikan, Ya. Ko Fendi juga aktif di komunitas sebagai Ya. pengurus. Saya pengurus, saya adalah wakil sekretaris di Vihara Borobudur Medan. Vihara Borobudur Ya. Medan. Nah, kira-kira apa aja nih Ko Fendi kegiatan di Vihara Borobudur Medan ini? Tentunya agak sedikit berbeda yang saya lakukan di musik dan di pendidikan tentunya ya. Tapi ya garis besarnya sama, pelayanan gitu. Kalau di Vihara tentunya ya ritual-ritual keagamaan. Pasti. Sosial. Sosial. Nah, sosial itu ya banyak lah ya, kita bagi Iya. sembako, kita tolong orang sakit dan segala macam. Dan Vihara Borobudur ini saya sangat bangga sekali karena mungkin boleh dikatakan vihara yang sangat nasionalis sekali ya. Kenapa saya bilang nasionalis? Karena di Vihara Borobudur itu setiap ada
acara keagamaan teman-teman yang lain, itu di depan itu selalu ada. Di vihara itu masa ada ucapan selamat. Oke. Jadi di vihara itu ketika Toleransi. Wow. ucapan selamat itu selalu ada di gerbang kami itu. Iya, misalnya selamat hari Natal, Ya, selamat Idul Fitri, dan segala macam. gitu ya. Kami sangat mengedepankan toleransi. Wah, itu Vihara yang sangat indahnya. mengedepankan toleransi. Kebinekaan ya. Sangat. Istilahnya, apa ya, berbeda-beda kita ya tetap Bhinneka jangan Tunggal Ika, kan? Iya, jangan mudah terpecah ya. Betul. Kita harap semua juga seperti itu ya. Amin, Kofen, kita ya. harap seperti Oke. begitu. Kegiatan-kegiatan tentunya banyak di Vihara Borobudur Medan kan. Kalau untuk masa pandemi ini sendiri, Kofen, banyak yang terhold gitu. Pasti ya, ada planning besar kita, rencana-rencana besar kita, ritual-ritual keagamaan besar kita itu tentunya harus ada beberapa yang harus kita pending dulu untuk sementara karena ya tidak memungkinkan untuk terbang sana sini ya. Iya. Dan tentunya sebagaimana kita tahu vihara kan tempat berkumpulnya orang. Vihara itu ibadah itu adalah kebutuhan orang juga selain pangan, sandang, papan. Kebutuhan rohani. Rohani itu kebutuhan. Nah, kami sebagai penyedia tempat publik seperti begitu, kita harus lebih aware lagi terhadap prokes, terhadap peraturan wali kota, gubernur, pemerintah dan segala macam. Ya kita harus lebih update lagi terhadap peraturan tersebut. Karena di tempat vihara tempat umum gitu kan, Kofen, siapa saja boleh beribadah di situ gitu. Betul. Jadi di situ kita memang lebih ditekankan lagi yang namanya prokes yang lebih ketat. Betul. Makanya, tapi Kofen selama join di komunitas Vihara Borobudur Medan ini ada cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman berkesan nggak sih yang bisa di-share? Pengalaman berkesan itu mungkin ketika mendekati Idul Fitri ya, karena puasa kita bilang puasa itu, karena Vihara Borobudur itu selama bulan puasa dan selama bulan COVID ini kita membagikan itu udah hampir 20.000 takjil. Dan 20.000 makan berat, hampir 20.000 selama 25 hari. Scare itu ya, padahal beda agama gitu beda kan agama, kita lihat tapi dari kita situ ya. Sangat care sekali terhadap masyarakat sekitar. Karena menurut kami uang ini cuma transit di sini. Kita bagaimana sih Tuhan kasih kita uang di sini, transit bagaimana kita kelola untuk kebaikan orang lain. Lebih berguna buat orang lain. Harus berguna untuk orang lain. Iya, makanya itu tadi dia kan Kofen, istilahnya memberikan manfaat yang lebih besar buat orang lain. Itu secara tidak langsung sih balik sih sama kita itu, Kofen. Ya kita sih tidak memikirkan itulah ya. Yang penting kita masih bisa duduk di sini dengan Mbak Yuta aja pun berarti sehat, udah gitu ya kan? Rezeki itu kan kesehatan yang bagus. Kesehatan yang bagus itu udah luar biasa itu. Teman-teman yang baik ya kan. Pacar nggak pacar? Waduh. Nanti itu ya. Off the record. Oke, tapi Kofen, kita lihat kegiatan-kegiatan Kofen tuh aduh so far so good semua ya. Tapi pernah nggak sih Kofen dalam hidup Kofen itu pernah melalui kehidupan atau titik terendah gitu? Setiap manusia saya rasa pasti pernah ya. Cuma bagaimana kita menyikapinya saja kalau menurut saya. Untuk menjadikan satu semangat bagi kita untuk bangkit kembali lagi. Pasti ada. Boleh di-share? Mungkin ketika nenek saya meninggal ya waktu itu ya. Cukup dekat. Sangat dekat sekali karena nenek saya yang menjaga saya dari kecil, boleh dikatakan dari baby lah ya, dari bayi sampai saya dewasa. Dari ketika nenek meninggal itu, kebetulan nenek meninggal di pelukan saya tuh. Astaga, itu momennya. Ya, jadi nggak bisa. Jadi beliau meninggal di pelukan saya masih bisa ngajak beliau untuk berdoa bareng sebelum di detik-detik beliau itu, detik-detik terakhir beliau sebelum meninggal itu. Dari sana ketika beliau meninggal saya merasa, rupanya hidup ini cuman gitu loh. Iya. Kapan aja bisa terjadi. Iya, gitu loh. Jadi dari sana saya betul-betul sadar betul, waduh ini pukulan telak bagi saya yang selama ini mungkin masih bandel-bandel dan segala macam kan. Waktu itu tobat nih. Sudah hijrah gitu ya. Wow, Kofen mengenal kata hijrah Iya dong, kita teman-teman banyak. Jadi ya dari sana
saya rasa ya sudahlah, sudah saatnya betul-betul harus lebih lebih ya berkorban untuk orang lain lah. Lebih bisa berbuat untuk orang lain, bukan untuk cuma diri Hidup bukan sendiri. untuk diri sendiri Iya dong. gitu ya. Buat hidup lebih bermakna tentunya Betul. ya. Berarti di situ drop banget ya, nenek tidak Pastilah, ada. wajar lah. Tapi ada maknanya di situ ya buat Iya, Koven ya. dari sana sadar bahwa hidup ini cuma sebentar gitu. Dan harus bangkit lagi Iya, gitu ya kan. betul. Aduh, kita sudahi meleunya ya, jangan ya. Tapi by the way, tadi kira-kira kita balik komunitas sedikit, ada ketinggalan. Pelajaran apa sih yang Koven dapat dari dalam berkomunitas, terlebih berkomunitas agama ya? Lintas Iya, agama kayak gitu iya, ya. Toleransi. Toleransi ya? Toleransi itu indah sekali. Iya. Luar biasa indah sekali. Catat Tribuners ya. Saya dekat dengan teman-teman dari Islam, dari Kristen, Hindu, Konghucu, Katolik dan segala macam. Dan ketika kita duduk bareng itu, kita menemukan satu benang merah tuh. Ada kesamaan. Ada kesamaan, yaitu toleransi tadi. Oh, Iya. kita ingin berbuat baik, cuman mungkin kadang-kadang caranya saja yang berbeda. Iya. Tapi intinya sama. Perbuatan baik. Betul, gitu. perbuatan baik itu untuk semua. banyak hal ya. Jadi menurut saya ketika kita duduk bareng, kita bahas tentang agama itu, yang kita bahasnya sejuk-sejuknya aja deh. Jadi dari sana kita merasa, oh ini yang dibutuhkan oleh negeri ini gitu loh. Ayolah duduk bareng. Ya mungkin saya tidak ada kepentingan apa-apa di sana gitu loh. Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Tujuan saya ketika duduk bareng, ayo bro kita duduk bareng, apa sih yang bisa kita perbuat lagi? Apa sih yang bisa, mungkin Jumat ini ada, oke. Acara apa lagi? Jumat mungkin dari teman-teman saya Jumat berkah mungkin. Iya. Ayo sih kita bagi sembako nih, kita bagi nasi bungkus mungkin di jalanan. Itu yang kita bahas selalu dengan teman-teman yang beda agama dengan saya. Oke. Mengajak bersama-sama gitu ya kan. Peduli sama, karena sama-sama umat manusia gitu ya kan. Saya sangat mengagumi seorang khalifah ya kalau kalau dari Islam ya. Dari Islam kalau saya tidak salah ya. Ada satu tagline yang luar biasa bagus sekali. Mereka yang bukan saudaramu dalam agama adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Iya. Aduh, kok saya merinding ya. Benar kalau saya tidak salah nih ya. Tapi kan kita satu ini kan. Adam sama-sama cucu Adam kan. Ya, itu berarti mereka yang tidak saudara dalam satu agama adalah saudaramu dalam kemanusiaan gitu loh. Yes. Kayaknya tuh poinnya pas banget ya. Poin banget. Ya, itu yang saya dapatkan ketika saya mau terjun ke masyarakat, mau membuka hati saya untuk mengenal apa itu toleransi. Saya mendapatkan yang indah-indah itu dari teman-teman yang berbeda agama. Nah, sekarang yang seperti saya kutip tadi itu saya mengutip dari teman-teman yang agama Islam. Kalau saya tidak salah tadi, kalau saya minta maaf. Cuman ya itu. Dan indahnya toleransi itu luar biasa sekali. Iya, benar. Harusnya kita istilahnya ngelakuin itu loh. Betul. Benar-benar jangan mudah terpancing ya berita-berita hoax lah ya kan. Ya, makanya kita yang kalau ngomong soal hoax itu ya saya harus menyambung lagi dengan tadi, kita harus ada pendidikan supaya jauh dari ketidaktahuan. Iya. Kalau kita tahu nih mana yang ngefilter. Betul. Iya. Apa yang masuk gitu kan. Jangan mudah termakan, benar. Betul. Balik lagi ke pendidikan. Harus belajar lagi pendidikan lagi. Korelasinya dapat ya. Benar-benar kata Kak Fendi. Tapi by the way, Kak Fendi, badannya bagus ya terima. Waduh. Hobi apa nih? Utang ya? Hobi makan. Bohong. Apa nih hobinya Kak Fendi? Saya hobi olahraga. Saya dulu mungkin teman-teman nggak tahu, saya dulu itu adalah atlet bulu tangkis. Wow. Saya atlet bulu tangkis. Bukan. Saya atlet bulu tangkis, cuma gara-gara cedera nggak aktif lagi. Tahun berapa? Waktu SMA sih sebenarnya. SMA. Aktif kuliah masih, tapi cederanya pas di kuliah. Ada sempat ikut turnamen? Iya sempat. Turnamen apa, Koven? Mostly sih kejuaraan daerah. Iya. Sumatera Utara. Iya mewakili sekolah. Iya. Kan. Waduh. Ya. Sayang sekali ya, cedera akhirnya. Ya berhenti. Tidak bisa, maksudnya tidak ada penindakan. Tidak bisa menjadi atlet lagi gitu. Oh, karena ada. Ya karena sudah cedera ya tidak bisa maksimal lagi lah. Fisik ya. Ya, bisa ya. Sekarang olahraganya yang sudah yang
yang aman-aman saja lah, yang kondusif saja. Apa itu? Ya mungkin saya ada nge-gym, saya suka berenang. Oke. Iya, saya suka nge-gym, saya suka berenang. Ngomong-ngomong, karena Ko Fendi suka olahraga, kecintaannya sama olahraga, sampai dia bikin brand sendiri. Ini beneran dibahas nih. Harus tersinggung. Kalau Saya kira tadi. bilang, ya kan? Sebenarnya masih dalam perencanaan, dalam proses apa itu Ko Fendi? Mau bikin apa sih? Sportswear ya. Sportswear Ya, baju, celana, cowok dan cewek. Dalam proses develop sih. Mereknya mau kasih tahu dulu nih. Boleh lah. Mereknya Olu, OLU. OLU. Ya. Itu maknanya ada artinya. Olu itu artinya nyaman, comfortable dalam bahasa Hawaii. Oh, Olu itu bahasa. Ya, bahasa Hawaii. Artinya nyaman. Iya, Olu katanya. Kalian harus nyaman pakainya ya kan, karena Harus nyaman. Kalau olahraga harus Iya dong. Iya. Aware yang harus nyaman gitu. Betul. Ya. Itu kapan kira-kira launching? Segera, Sun. Nanti saya kasih ke Tribun lagi. Oh, benar ya. Jangan lupa. Soalnya udah ditanya ukuran nih. Iya, benar. Benar, Ko Fendi. Iya, aman. Nanti aku tagih dari WA loh. Oke, berarti kita tunggu aja nih Tribun Sportswear dari Ko Fendi Iya. ya kan. Dengan brandnya Olu. gitu ya kan. Oke. Dan Ko Fendi, pengen tahu siapa sih motivasi terbesar dari Ko Fendi dalam hidup? Motivasi terbesar tentunya adalah ya orang tua saya ya, tentunya ya orang tua saya yang selalu tidak kenal lelah dalam bekerja untuk memberikan saya kehidupan yang layak tentunya, baik orang tua kandung ataupun orang tua angkat saya sekarang, karena mereka lah yang selalu ada untuk saya ketika saya down, ketika saya mungkin ya apapun itulah, yang saya menyemangati Ko Fendi. Ya, menyemangati dan menerima saya baik ataupun buruk segala macam. Jadi orang tua saya ya tuh kandung maupun angkat itu yang sangat mensupport saya. Pokoknya family first lah ya. Ya. Motivasi Ko Fendi biar ya, mungkin, bisa jadi kayak sekarang. Mungkin kalau kita bisa bicara family first itu bahasa kasih seseorang kan beda-beda. Yes. Mungkin kadang-kadang kita bisa ya terkesan ya, karena wajar lah anak-anak bisa mungkin agak sedikit kesal mungkin dengan orang tua, kan wajar lah ya. Cuma apalagi bahasa kasih kita remaja. itu kan beda-beda. Ya, saya rasa sih begitu sih. Keluarga ya kan, terlebih orang tua ya Ko Fendi. Betul. Masih sehat dua-dua sampai hari ini? Masih. Ah, Empat ya? sekarang. Jadi ya? orang tua ya, orang tua angkat papa mama, kandung papa mama juga. Tapi by the way, Ko Fendi kok bisa punya orang tua angkat? Kenapa? Gimana ceritanya? Orang tua angkat gimana ceritanya ya? Ya nggak tahu ya, ada. Emang ada hubungan saudara atau? Oh, tidak sih sebenarnya, tidak ada hubungan saudara, tapi ya frekuensinya nyambung aja. Oh, jadi kayak Fendi, kamu aku angkat jadi anak aku. Aku tiba-tiba nyambung gitu ya. Iya, Karena iya. kedekatan mungkin ya, Karena secara emosional. Kalau di agama Buddha kita percaya dengan karma baik ya. Jadi kita ada akumulasi dari karma baik yang bisa kita bertemu lagi di kehidupan ini dan berjodoh gitu loh. Kalau di agama Buddha ada mengajarkan itu. Kita percaya itu. Ko Fendi dapat karma baiknya ya. Amin. Ko Fendi, banyak ya kan kegiatan-kegiatan Ko Fendi. Kira-kira apa target yang pengen dicapai ke depannya? Kalau target dalam bermusik, ya pastinya saya pengen pengen lebih mengembangkan sayap lagi keluar, mungkin seperti doanya Mbak Yuta tadi bisa ke Eropa segala macam. Bangga lah, anak Medan. Anak Medan ya, cuma saya nggak bisa nyanyi agak Medan, tapi saya suka lagu anak Medan. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini sebenarnya mau ditanduk nyanyi, tapi nanti deh. Nggak bisa ya? Sekarang ya? Ntar deh. Oke, kalau gitu, kalau kita nggak bisa denger Ko Fendi nyanyi langsung live, kita dengerin yang satu ini. Happy watching. Hadirin sekalian, inilah dia 10 besar finalis Putri Indonesia Sumatera Utara 2020, diiringi lantunan lagu dari Fendi Lin dan tarian kontemporer dari Erna Dance Studio.
Nah, ya kan, nggak apa-apa nggak bisa dengerin live langsung suara Koven. Itu perform Koven di saat di Pemilihan Putri Indonesia Sumatera Utara. pemilihan Putri Indonesia Sumatera Utara. Gimana rasanya di antara wanita-wanita smart, beautiful, Iya, ya kan? 3B apa? 3B, brain beauty, behavior. Iya. Iya. Gimana rasanya tampil di acara yang wah megah tuh ya Koven? Pastinya senang lah dan bangga lah ya bisa dipercaya di acara yang sangat prestisius sekali ya menurut saya. Ya bangga, senang. Bangga ya kan? Waduh, anak Medan yang satu ini sampai speechless, bangga aja lah pokoknya katanya. Ya bersyukur. Yes, tentunya. Dan Tribuners, pencapaian-pencapaian Koven banyak sekali. Mungkin saya bisa infoin ke kalian ya satu persatu ya. Nggak usah semuanya, beberapa. Pokok tapi yang gini nih, runner up the Sound of the Human World di Taiwan. Oh ya. Wow, yang di Singapore ASEAN Art Festival Gold Award Ya. 2013 ya Koven ya. Terus kontestan tembang puitik ini yang di Indonesia. Terus abis itu yang di Malaysia, being representative from Indonesia for ACC anniversary concert yang tahun 2014. Betul. Ya Nah itu kan? yang di Stadion Bukit Jalil itu, yang 15.000 orang itu. Wow, itu 2014 ya, berapa tahun lalu? 8 tahun lalu. Iya, benar. Iya. Terus abis itu di Singapura lagi. Suka ke Singapura ya Koven? Ya, diundang terus. Guest star, pokoknya dia banyak jadi guest star deh di African Night Vegetarian Fiesta. Di Klang Music Festival di Singapura, Humanitarian Concert, ya kan, guest star lagi di Hong Kong, nggak main judi kan Koven. Terus guest star lagi di Grand Opening of Mahabodhi Monastery, Singapura lagi. Guest star loh di sebelah saya. Sekarang guest star di Tribun. Iya, hari ini guest di acara star di Tribun. Tapi Koven, dari sekian banyak pencapaian kata Kovendi itu belum update, masih banyak lagi. Iya kan? Itu Koven yang paling gimana ya? Yang paling berkesan gitu. Iya. Yang paling berkesan itu yang di Singapura ya, yang Gold Award itu karena Gold Award. Saya masih ingat betul itu, saya masih 1 tahun baru belajar klasik di tahun 2013. Saya mulainya itu di tahun 2012. 12 ya tadi. Baru belajar 1 tahun, saya ikut perlombaan Asia, dapat juara 1 langsung. Gold langsung. Gold itu sama dengan juara 1 gitu. Yes, jadi ya awardnya dapat gold loh, Tribuners baru 1 tahun ya. Jadi bersyukur aja sih. Seneng. Manusia penuh bersyukur di sebelah Harus saya bersyukur. ini ya kan. Benar-benar. Tapi Koven, kita pengen tahu banyak kali kan ini achievement dari Kovendi. Kita pengen tahu kepribadiannya ini dari sebelum mengenal musik, udah terjun ke dunia komunitas, jadi orang yang peduli terhadap pendidikan juga. Ada nggak berubah sih kepribadian Koven sebelum dan sudah? Apalagi udah jadi banyak ya pencapaian tadi ya. Kalau kepribadian tentunya saya nggak bisa nilai diri saya sendiri ya. Harus Kira-kira orang lain ada nilai yang saya. orang Tapi barometernya saya itu gampang. Apa tuh? Temen saya dari dulu sampai sekarang ya itu saja. Berarti saya bisa menganggap ya saya tidak berubah. Dirinya ya tetap tapi nggak tahu ya. Dirinya yang memang buat teman-teman Iya, nggak tahu tuh teman-teman kasihan nggak berkawan sama saya dari dulu sampai sekarang. itu aja. Teman-teman Koven, ini kenapa kasihan apa gimana nih nggak ada teman? Gak ada temen gitu ya udah, gak ada temen gue kawanin deh gitu. Tapi nggak sih, benar barometernya itu tadi, ketika teman-teman kita nggak berubah berarti artinya kita tidak banyak kepribadian kita tetap yang baik buat sekitar. Betul. Barometer saya itu aja. Itu aja sih, benar. Dan yang terakhir nih, Tribuners, kita mau tanya-tanya sama Kovendi Lin. Koven, versi Kovendi nih ya kan. Share dong ke Tribuners yang lagi nonton acara ini, ke generasi milenial semuanya ya kan. Gimana sih caranya bisa menjadi seseorang atau sosok yang inspiratif kayak Kovendi ini? Apa sih kira-kira, punya tips-tips nggak sih? Saya tidak berani melabel diri saya itu inspiratif ya Mbak. Saya yang labelin. Cuman kalau dari saya pribadi sih apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu kalau saya pribadi, saya akan melihat dulu ini untuk diri saya atau untuk orang lain dulu. Kalau untuk orang lain, saya akan bablas aja gitu. Kalau untuk diri saya sendiri, ya saya lihat lagi ini bisa merugikan orang nggak? Kalau misalnya bisa merugikan orang, ya jangan dilakukan. Ada itu aja sih. Istilahnya kayak ada batasannya gitu. Ada ya batasannya kan? betul.
jangan istilahnya kalau sesuatu yang memang baik buat orang lain dikerjakan. Yang penting aja, untuk gitu. orang lain itu bisa membantu orang lain dan bisa apa, ya jalankan aja, nggak usah ragu-ragu sih kalau menurut saya. Berbuat baik sebanyak-banyaknya kayaknya Ko Fendi. Karena kita tidak tahu besok kita jadi apa, umur kita sampai kapan, ya kan? Jadi ya minimal kalau udah di miss call sama yang kuasa ya minimal kita ada bahan, ya. ada pegangan lah. Iya, ada bekal lah ya kan. Setidaknya perbuatan baik itu ya Betul. kembali ke diri kita sendiri, Betul. bikin jiwa tenang nggak sih Ko Fendi? Iya kan? Pastilah what goes around comes around kan gitu. Jadi Iya. ya kalau kita selalu berbuat baik, jujur, kita tidak usah selalu mengingat apa yang kita katakan gitu loh. Toh ya itu kenyataannya gitu loh. Mungkin saya juga sangat kurang pintar dalam menghafal sesuatu. Jadi kalau apa yang saya katakan itu kadang-kadang saya bisa lupa. Jadi kalau saya berbohong, Iya. saya akan ketahuan berbohongnya gitu loh. Jadi kalau kita jujur aja, kita berbuat baik aja, kalau lupa pun ya memang itu yang kita lakukan dan kita Iya. katakan gitu. Berarti Ko Fendi tidak fake ya kan? Ya mudah-mudahan Tidak. kita selalu sadar apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Sadar apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Betul. Ya kan? Dan itu tadi berbuat baik sebanyak-banyaknya buat Betul. bekal. Ko Fendi kok ngomongnya Udah menjurus nih. Enggak. Oke, Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan acara Tea Time hari ini. Semoga menginspirasi buat kalian ya kan. Dan Ko Fendi, terima kasih. Salam sehat. Salam saya juga. Semoga karir Ko Fendi makin legit ya. Kita doakan Eropa Nadia dan Amin. keluarga sehat ya Ko Fendi. Sehat. Salam untuk keluarga semuanya ya. Iya, Sehat. sama-sama. Oke, akhir kata saya Tana Sution bersama Saya Fendilin. dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Selamat sore. Bye-bye.